Nanti Tayyib. kalau di tempat saya jadwal sholat asar nanti saya jeda sebentar Ustaz ya. Oh, lagi di mana Bu Diana? Saya lagi di Balikpapan Ustaz. Oh, Masya Allah. Lebih cepat ya? Iya. Oh, lebih cepat. Ya, oke, sip. Berarti sekitar 2:30 ya? Oke, nanti Iya. insya Allah. Ya. Enggak salah saya ini off aja nanti. Baik, nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ashrafil anbiya. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah fi hadan nahar al-mubarak. Pada siang yang berkah ini alhamdulillah nastati'u an najtami'. Kita bisa berkumpul bitabi'i hada bi ni'matillah ta'ala. Ya, tentunya ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua sampai hari ini, sampai jam ini, sampai detik ini Allah berikan ya tanpa putus-putusnya. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin, ya, penghulu para nabi dan rasul. Semoga salawat ya, sampai kepada beliau, sampai kepada para sahabat beliau, sampai kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang setia dengan sunnah dan ajaran-ajaran beliau. Taib. Alhamdulillah ya, ada beberapa yang minta izin ya, dan alhamdulillah 3 yang masih bisa hadir. Nggak tahu Bu Rina hari ini bisa hadir atau tidak, tadi minta izin ya, nanti kita lihat. Taib. Kita akan langsung ke pelajaran kita. Nah, ya, kemarin kita sampai di sini ya. Sampai di halaman 86 Ustaz. Ya, 86. Benar ya, halaman 86. Ya, dan ini kita akan sedikit coba murojaah ya. Mana al-hafid? Al-hafid. Aywa, hafidun. Ma ma'nahu? Ya, cucu. Ya, artinya apa? Cucu ya. Hafidun, al-hafidu. Ya, al-hafidu cucu. Makanya di sini disebut dengan ibnul ibni atau ibnul binti, ya, anaknya anak laki-laki atau anaknya dari anak perempuan kita, ya, itu adalah cucu kita. Jamaknya apa? Hafadatun. Ya, ini kita merojaah sedikit ya. Kita merojaah sepintas. Kemudian ada al-kulliyah. Mana al-kulliyah? Kuliah itu fakultas. Fakultas, ya, jamaknya kulliyat. Ya, kulliyat berarti ini jamaknya jamak. Jamak beraturan. Ya, jamak beraturan untuk yang muannas. Oke, Bu Novi bergabung. Baik. Berikutnya di sini ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifaluki Bu Novi? Khair. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Taib. Oke, kita lanjut ya, murojaah ya. Kita murojaah sebentar. Al-akh ya, artinya saudara ya, jamaknya apa? Ada 2, ikhwatun atau ikhwanun ya, ikhwatun atau ikhwanun. Kemudian di sini ada kulliyat ya, ada kulliyat artinya fakultas-fakultas. Kulliyatul Thib ya, kulliyatul handasah ya, kulliyatul syariah, kulliyatul tijarah ya, kuliah fakultas syariah, fakultas syariah ya. Biasa disebut dengan fakultas hukum juga ya, fakultas hukum Islam. Kemudian kuliatul tijarah, mana kuliatul tijarah? Fakultas bisnis. Ya, fakultas bisnis, benar. Kuliatul handasah? Fakultas teknik. Tekniknya. Kalau tib? Kedokteran. Kedokteran ya, kuliatul tib. Makanya disebut dengan at-tibbun nabawi. Ya. At-tibbun nabawi itu artinya kedokteran ala Nabi ya, yang bersifat kenabian ya, ala Nabi. At-tibbun nabawi. Taib. Kemudian di sini ada ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini kita sudah pernah jelaskan. Ahlan wa sahlan dan marhaban sebenarnya adalah kata yang berbeda ya, dipakai untuk yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan selamat datang. Tapi ada perbedaan. Kalau ahlan wa sahlan itu biasanya berangkat dari tanpa ada pemberitahuan sebelumnya ya. Tiba-tiba bertemu ahlan wa sahlan. Tapi kalau ada persiapan ya, ada penyambutan namanya marhaban ya, selamat datang ya, dengan sedikit ada penyambutannya. Nah, berikut ada Nasrani ya. Nasrani itu artinya
satu orang Nasrani, ya. Jamaknya apa? Nasara, ya, Nasara. Nah, kemudian di sini ada al-balad, ya, biladun. Kemudian kemarin kita tambahkan di sini ada tambahan lain jamak dari bilad, yaitu buldan. Oke. Sepintas saya murojaah, jadi kita butuh murojaah. Ya. Ini kalau kita tutup sedikit, ya bisa ya, insya Allah ya. Mana Hafid? Tadi Hafid. Cucu. Hafid. Mana Hafid? Cucu ya. Oke. Kemudian mana tijarah? Perdagangan, bisnis. Perdagangan ya, atau bisnis ya. Tijarah. Kemudian kalau jamaknya bilad, jamak balad afwan. Bilad atau buldan. Atau buldan. Oke, tayyib. Sepintas saya kita murojaah. Kita hari ini masuk di panduan. Ya, hari ini kita masuk di panduan. Oke, bentar. Panduan di halaman. Oke. Ini 14 ya, baru di 14. Untuk 15 di halaman. Oh, ini dia ya. Oke, tayyib. Oh iya, halaman 14 ya. Di pelajaran 14, afwan ya. Kita di pelajaran 14 kita akan ambil panduannya. Oke, kita mulai dari bulan. Nah, tafadhali bulan. Rakam wahid, nomor 1. Oke. Halaman berapa ya? Di halaman 38 ya? Ya. Oke, silakan dibuka halaman 38. Ini tidak kelihatan di sini ya. Oke. Ya, oke, tayyib. Dalam bagian ini, kita mempelajari yang berikut. 1. Jamak dari anta adalah antum. Nah. Contoh, siapa kalian? Man antum. Jamak dari ka adalah kum. Contoh, di mana rumah kalian, saudara-saudaraku? Aina baitukum ya ikhwanu. Ya ikhwanu ya, kalau saudara-saudaraku sebenarnya harusnya ya ikhwani ya ikhwani, tapi di sini nggak apa-apa ya. Ya ikhwani. Oke, taib. Nah, di sini kalau anta artinya kamu laki-laki. Ya. Kalau antum itu kalian. Ya. Kalian laki-laki atau kalian campur antara laki-laki dan perempuan ya. Kemudian ada ka lagi. Ka itu sama juga, artinya kamu. Cuman untuk kepemilikan ya. Kita buka ya buku kamu ya, baituka rumah kamu. Sedangkan kalau kum itu jamaknya ya dari kata ka. Kita bukum ya, buku kalian, baitukum ya rumah kalian. Di sini jelas ya, gampang. Bisa ya? 6. Ustaz, saya sering mendengar apakah itu salah ya Ustaz ya? Misalnya ada seorang laki-laki berbicara, apakah itu termasuk kata yang kalau kita Anda ya, dia sering menggunakan antum, tapi antum padahal ya, benar. Ya. Apakah itu seperti Anda mungkin? Ya, jadi sebenarnya ya dalam bahasa Arab itu tidak ada seperti itu. Itu hanya ada di Indonesia. Dan itu sudah dimaklumi oleh orang Arab ya. Kalau kita lihat orang-orang Arab itu yang di universitas yang diajarkan oleh orang Arab langsung, ya itu biasanya sudah dimaklumi kalau pakai antum-antum itu biasanya orang Indonesia. Padahal ya mau dia orang terhormat atau tidak terhormat ya, atau misalnya orang biasa maksudnya ya, atau kita bandingkan dengan orang tua gitu misalnya ya. Ya, orang tua, tetap kita bilang anta. Ya, min aina anta. Kalau bahasa kita mungkin terlalu kasar, agak kelihatannya. Tapi seperti itulah ya. Jadi kalau antum itu memang dipakai untuk kalian ya. Tetapi ya ketika masuk ke Indonesia, maka karena Indonesia itu sedikit lebih, bukan kita bilang orang Arab tidak beradab ya, tapi orang Indonesia itu menjunjung tinggi hal-hal yang seperti itu. Ya, menghormati orang tuanya. Jadi sedikit merasa kurang sopan kalau dibilangnya anta ya. Ya, sampai dosen-dosen yang di kampus kita bilang antum itu dibilang ana wahdi, dibilang ana sendirian. Kenapa dibilang antum?
bilang anta, ya sesuai dengan apa yang sudah antum pelajari, jangan dirubah-rubah. Ya, tapi biasa karena sudah terbiasa dengan seperti itu, ya biasa orang Arab itu memaklumi. Tapi terus terang ini adalah pemakaian bahasa yang kurang tepat sebenarnya, yang kurang tepat. Tapi kalau untuk level di orang Indonesia, okelah nggak apa-apa kita pakai kata antum untuk satu orang. Ya, tapi kalau dalam berbahasa Arab, ya kita pakai anta, ya anta. Kemudian untuk domir-domir seperti kita bilang zahaba. Kalau zahaba itu kan dia. Kalau kamu pergi berarti zahab tak. Ya, zahab tak. Nah, sekarang kalau antum itu kan harusnya zahab. Ya, zahab betul. Nah, di sini jangan kita bilang aina zahabtum. Ya Ustadz, zahabutum, padahal cuma satu orang. Nah, ini akan sangat berdampak pada sedikit kurang tepat ya dalam pemakaian kata. Ya. Jadi kalau dalam Indonesia belum mungkin kita bisa terima ya. Ustadz, antum dari mana ya? Antum kemana? Antum dengan siapa ya? Tapi kalau dalam berbahasa Arab ya, mina aina anta ya, ma'aman ant, ya, seperti itu. Ya, gitu ya. Itu bahasa apa ya? Kayak bahasa gaulnya gitu bisa lihat. Ya, iya. asanti. Penggunaannya tetap salah ya Ustadz ya. Ya, penggunaannya tetap dianggap itu salah karena tidak sesuai dengan grammar, ya, tidak sesuai dengan kaidah. Ya. Tapi kalau kita dapatkan, kita tidak bisa salahkan, berarti ini Indonesia asli namanya ya. Ya, seperti itu. Dan banyak kita dapatkan begitu ya, banyak kita dapatkan di lingkungan kajian-kajian ya. Itu antum-antum itu memang familiar untuk mau dia 1 orang, 2 orang, 3 orang ya dipakai untuk antum ya. Padahal itu penggunaannya harusnya anta ya, antuma, antum. Anta 1 orang, antuma 2 orang ya, antum udah lebih dari 2 orang. Nah, Asanti ini pertanyaan. Jadi ada idealnya begini ya, realistisnya begini ya. Realitanya seperti ini. Ya, bagaimana kita bisa menyikapinya ya tadi. Kalau dalam berbahasa Arab kita pakai yang sesuai grammarnya, dalam berbahasa Indonesia mungkin bisa diterima ya untuk lingkungan atau kalangan orang-orang Indonesia saja. Nah, oke, Asanti. Pertanyaan bagus ya. Oke, jadi anta itu ya jamaknya antum ya, kak itu jamaknya kum. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut sekarang yang nomor 2. Ini nomor 2 lumayan panjang. Oke, nggak apa-apa ya. Kita sekarang berarti ke Bu Rika. Nah, tafadhali Bu Rika. Bentuk jamak dari anak saya adalah nahnu. Kami. Nah. Seperti anak, jamaknya nahnu juga berlaku untuk maskulin dan feminin. Contoh, nahnu muslimuna. Kami adalah muslim. Nahnu muslimatun. Kami adalah muslimah. Nah, ahsanti ya. Sebagaimana itu kalau kita bilang ana, ya ana muslimun. Ya, begitupun kalau yang mengatakan perempuan berarti ana muslimatun. Ya. Jadi ana itu dipakai, nahnu dan ana itu dipakai oleh muzakkar maupun muannas. Itu intinya. Ya. Jadi kata ana, kata nahnu yang kita bilang sebagai domir pembicara, ya, domir mutakallim namanya, kata ganti untuk orang pertama, itu dipakai oleh muannas maupun muzakkar. Ya. Kita tidak akan tahu bahwa yang berbicara siapa kalau dalam tulisan ya. Kalau dalam suara mungkin kita bisa bedakan antara suara laki-laki dan perempuan. Tapi dalam tulisan ketika dibilang ana, ini nggak ketahuan dalam tulisan ya. Nggak ketahuan siapa yang mengatakan. Ketika setelahnya baru ketahuan. Ana muslimun, oh berarti laki-laki yang mengatakan. Ana muslimatun, oh berarti perempuan. Seperti itu. Bisa ya. Jadi ana dan nahnu itu dipakai oleh laki-laki maupun perempuan. Tetapi kalau berkumpul antara laki-laki dan perempuan berarti pakainya yang mana? Nahnu muslimuna. Atau bisa dibagi 2 ya. Bisa dibagi juga nahnu muslimuna wa muslimatun. Ya, nahnu muslimuna wa muslimatun. Bisa seperti itu. Oke. Bisa ya, gampang ya. Nah, silakan ada pertanyaan. Oke, nggak ada. Ini berikutnya. Oke, kita ke, berarti tadi kita ke Budiana. Nah, tafadhali Budiana. Kita telah belajar baiti berarti rumahku. Sekarang kita belajar rumah kami adalah baituna. Contoh,
Allahu Rabbuna. Aywa. Allah adalah Tuhan kami. Al-Islamu dinina. Dinuna. Al-Islamu dinuna. Din. Islam adalah agama kami. Nah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna. Aywa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kami. Nah, ahsanti. Jadi kalau kita jadikan dia mufrad, Robbi, dini, nabiyyi. Tapi kalau jadi jamak, Rabbuna, ya, dinuna, ya, nabiyuna. Bisa ya? Jadi ini sebenarnya kita masih dalam lingkup belajar tentang jamak. Ya, yang dulu kita belajar anta, sekarang jadi antum. Dulu kita belajar ana, sekarang jadi nahnu. Ya, anti jadi antunna. Sudah. Kita sudah ambil antunna ya? Belum ya? Masih ingat antunna? Belum ya? Belum antunna. Oke. Taib. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya, jadi kalau nahnu itu ya, kalau untuk domir berdiri sendiri. Tapi kalau sudah nempel dengan kata benda, ya, maka dia akan menjadi bukan nahnu lagi, tapi menjadi na. Jadi bukan robbun nahnu atau dinu nahnu, tapi dinuna sama robbuna. Begitupun dengan anta, ya, antum, ya, antum. Kalau nempel dengan kata benda menjadi kum, ya, menjadi kum, ya. Bukan baitu antum tapi baitukum, ya, madrasatukum, masjidukum, dan seterusnya. Oke. Kalau ke profesi, misalnya dokter saya, misalnya dokter. katakan insinyur saya atau apa arsitek ya. saya gitu. Iya. Berarti langsung ya, muhandisuna, mudarrisuna, tobibuna, ustadzuna. Ya, bisa langsung. Ya, jadi itu bermakna kepemilikan sebenarnya. Ya, mau dia yang kita miliki itu adalah kata benda mati atau yang berakal. Bisa, ya. Nah, jangankan manusia, di sini kita bilang Rabbuna, ya, gitu ya. Ya, Tuhan kami, ya. Baik. Bisa ya? Oke. Berikutnya kita ke Bu Novi, ya. Oke, Bu Novi, tafadhali, rakam 3. Zahabta berarti kamu telah pergi. Oke. Itu Ustaz. Kamu telah pergi, benar. Zahabatum berarti kalian telah pergi. Contoh, kemana kalian pergi anak-anakku? Aina zahabatum ya abnai? Ya, aina zahabatum ya abnai? Naam, ahsanti. Ya, di sini sebenarnya sesimpel ini kita dalam merubah kata kerja, ya. Cuman masalahnya adalah biasanya untuk kesananya dalam merubah ini butuh banyak latihan. Seperti misalnya kita bilang, misal kita cari di kamus duduk itu bahasa Arabnya apa? Jalasa. Jalasa. Pas kita mau pakai, kita mau bilang di mana kamu duduk? Ya. Aina anta jalas. Aina anta jalas. Ya, harusnya aina jalas. Jalasta. Ya, langsung aina jalasta. Ya, seperti itu. Ya, di mana kamu duduk. Ya, seperti itu. Jadi yang sedang kita pelajari sekarang dengan yang di kamus mungkin sedikit berbeda kalau kita tidak tahu. Ya, padahal dia memang turunan, harus kita turunkan, ya. Jalasa menjadi jalasta, jalastum, ya, jalasat. Kemudian nanti menjadi jalasna panjang, ya. Jalasna pendek untuk hunna, ya, mereka perempuan banyak. Ya, seperti itu, ya. Oke. Jadi dhahabta, ya, itu jamaknya. Itu kalau kita mau ambil apa namanya? Ini sebenarnya trik untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah bahwa anta itu nanti kalau dia jamak banyak berarti menjadi dhahabtum, dhahabtum, ya. Kalau dhahabti kamu perempuan nanti menjadi dhahabtunna, ya. Oke, sudah bisa ya. Nah, ahsanti. Bisa, ya. Poin yang ketiga gampang, ya. Ini tinggal murojaah sebenarnya, ya, karena dalam buku panduan ini semuanya kita sudah ambil dalam buku yang berbahasa Arab. Oke, kita lanjut sekarang, ya. Kalau ada pertanyaan silakan diinterupsi saja, ya, langsung dipotong nggak apa-apa. Oke, rakam arba'ah, ya, arba'ah kita ke Bulan, tafadhali Bulan. Dhahabtu berarti saya telah pergi. Dan kami telah pergi adalah zahabna. Nah. Perhatikan, mereka telah pergi, perempuan adalah zahabna. Perbedaan di antara keduanya adalah dalam zahabna.
huruf A terakhir pendek. Sedangkan dalam zahabna panjang. Panjang ya. Di sini yang kita bilang kemarin ya, mat akan sangat menentukan dalam makna ya. Jadi kalau kita bilang zahabna itu berarti pendek ya. Artinya apa? Mereka perempuan ya, mereka, kalau bahasa kita bilang mereka telah pergi, selesai. Cuman di sini yang pergi adalah perempuan ya. Zahabna. Tapi kalau kita bilang zahabna ya, zahabna artinya kami. Lihat ya, kita lihat perbedaannya hanya dalam panjangnya saja. Ya. Makanya dalam surah ya, ini kita sering kita dengar ya. Sering kita dengar orang kalau baca surat Al-Adiyat. Coba kita lihat surat Al-Adiyat. Al-Adiyat itu dia pakai domir hunna. Ya, domir hunna. Coba wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna, situ. Naknya pendek. Ya, fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Ya. Di situ kalau orang tidak hati-hati maka dia akan menjadi nahnu. Ya, fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi. Ya, ini jadi panjang, fa wasatna, sedikit di ayun itu jadi panjang dua harokat. Ya, di situ makanya hati-hati dan maknanya akan berbeda tadi. Dan itu kata kerja. Ya, itu yang menceritakan tentang dalam tafsir disebutkan berbicara tentang unta atau berbicara tentang kuda perang. Ya, kuda perang. Ya, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Ya, jadi kuda perang itu yang menjadikan debu-debu itu bertebaran. Kemudian satu nabihi jam'ah ya, mereka masuk dalam jam'ah, dalam kumpulan ya, kumpulan musuh ya, tanpa takut ya, kuda-kuda perang. Nah, di situ kalau kita bilang fawasatna panjang berarti kita yang masuk, bukan kuda-kuda tadi yang dimaksud ya. Jadi hati-hati ya, jadi jauh banget ya. Iya, jauh banget maknanya ya, padahal hanya berbeda panjangnya saja ya. Taib. Oke, kita lanjut. Bisa ya, jadi bisa dibedakan antara nak panjang itu nahnu, sedangkan kalau naknya pendek itu berarti hunna. Ya, domirnya apa? Domir hunna. Artinya mereka perempuan. Taib. Kita lanjut. Ya, di sini tadi ya. Jadi kalau na itu pendek ya, sedangkan kalau na yang nahnu artinya itu nunnya panjang ya, dua harokat. Oke, silakan ada pertanyaan ya. Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Rokom khamsah. Ya. Rokom khamsah kita ke tadi bulan sudah ya? Iya. Oke. Bu Rika, tafadholi Bu Rika. Kita telah mempelajari bahwa nama wanita tidak memiliki tanwin. Contoh, Khadijatu, Aminatu, Maryamu. Nah, sekarang kita mempelajari bahwa nama-nama selain dari nama Arab atau nama azam juga tidak memiliki tanwin. Contoh, Williamu, Hitler ya, nah. Ya, Hitler. Ini Landanu, London ya. London. Ya, Londanu. Bakisatanu. Bakis. Ini harusnya sinnya sukun ya. Ini salah tulis. Harusnya Bakistanu. Oh, Bakistanu berarti ya, Pakistan. Pakistan ya, bukan Bekasi ya. Bukan Bekasi. Oke, lanjut. Nama sebagian besar para nabi adalah non-Arab dan oleh karena itu tidak memiliki tanwin. Contoh, Adamu itu panjang, agak panjang. Adamu, kemudian Ibrahimu. Nah. Ishaqu. Ismailu ya. Yaqub ya. Nah, ahsanti. Oke, masih ada dikit lagi. Oke, nah. Akan tetapi ya, jika nama non-Arab hanya memiliki 3 huruf dan maskulin, maka ia memiliki tanwin. Contoh, Nuhun, ya. Lutun, Jurjun atau George ya. Kholun ya. Kholun ini
Sebenarnya ada maknanya ya. Khol itu artinya kan paman sebenarnya. Paman, iya. Ya, ada dalam bahasa Arab. Ya. Jadi kesimpulan ya dari poin yang kelima ini ya kita bisa bagi dua dulu ya, bahwa nama itu ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Ya, yang bertanwin itu biasanya memang berbahasa Arab seperti Muhammadun ya, seperti Hamidun, Yasirun, ya, Mahmudun, itu punya pola, dia berpola. Ya, tetapi ada juga yang tidak bertanwin seperti nama-nama perempuan, ya, nama-nama wanita dalam bahasa Arab itu rata-rata tidak bertanwin, ya, seperti Maryamu, Aisyatu, Fatimatu, Zainabu, ya, ini tidak bertanwin. Nah, yang tidak bertanwin yang lain siapa? Ya, nama-nama yang bukan dari Arab, ya, kita sebut dengan apa? Ajam. Ya, ajam. Kenapa? Karena dia tidak punya pola. Ya, kalau kita masukkan ke dalam pola-pola dalam bahasa Arab ini tidak akan diterima. Ya, tidak berpola. Seperti apa itu pola? Misalnya kata Mahmudun. Mahmudun itu dia punya pola maf'ulun. Muhammadun punya pola mufa'alun. Ya, Yasirun punya pola fa'ilun. Tapi kalau Williamu nggak ada, ya. Dia nggak punya, tidak ada pola yang fi'lalu nggak ada, hitlaru, fi'lalu, fa'lalu, ini nggak ada. Seperti ini ya, tidak ada tidak ada polanya. Ya, makanya yang tadi itu Mahmudun, Muhammadun, Hamidun, Khalidun itu punya pola, makanya dia bertanwin. Nah, yang tidak bertanwin lagi ya tadi ya nama perempuan, kemudian nama-nama yang bukan Arab atau non Arab. Nah, ada yang non Arab di sini ya, tapi dia masuk ke yang bertanwin. Kenapa? Penyebabnya karena terdiri dari 3 huruf ya. Tetapi 3 huruf di sini harus di tengah harus sukun. Ya, di sini tidak jelaskan ya. Jadi di tengahnya harus sukun ya. Nuhun, Lutun, Jurjun, Khalun itu di tengahnya harus sukun. Ya, Hindun nama perempuan, tapi karena dia ikut seperti ini 3 huruf dan di tengahnya sukun ya, maka dia bertanwin ya. Seperti jadi kita bagi dua ya. Kita bagi dua, nama-nama itu ada yang bertanwin ya, ada yang tidak bertanwin. Yang bertanwin itu yang Arab, sedangkan yang tidak bertanwin ada yang Arab tapi nama perempuan ya. Kemudian yang berikutnya yang tidak Arab atau non Arab ya. Nama-nama non Arab itu rata-rata tidak bertanwin, kecuali kalau dia 3 huruf ya. Dapat ya polanya, dapat? Oke, coba kalau kita tulis seperti ini ya. Jadi tanwin yang bertanwin sama tidak ya, tidak bertanwin ya. Mudah-mudahan bisa dibaca ini ya. Ya, oke. Bentar, ini kurang bertanwin ya. Jadi kita tulis supaya ada gambaran ya, bertanwin ya. Kalau yang bertanwin itu pertama ya, nama Arab. Apa dimaksud nama Arab? Maksudnya berpola ya. Polanya ada dalam pembentukan kata dalam bahasa Arab ya. Seperti tadi Muhammadun itu ada pola ya, polanya ada mufa'alun ya, dari kata hamida menjadi hammada, yuhammidu, muhammidun, muhammadun. Itu ada polanya ya. Muhammad, hamida, hamadu artinya hamida artinya memuji ya. Hammada menjadikan seseorang memuji. Muhammad pelakunya ya. Muhammad orang yang dipuji ya, Muhammadun. Nah, itu namanya nama Arab ya. Sedangkan kalau yang tidak bertanwin, yang pertama ya, nama perempuan ya. Nama perempuan. Kemudian yang kedua ya, nama non Arab ya. Ada yang nama non Arab di sini kita taruh ya, nama non Arab, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya harus 3 huruf. Dia bertanwin ya. Syaratnya 3 huruf dan tengahnya ya, tengahnya sukun. Ya, kalau tengahnya sukun ya, maka dia akan menjadi tanwin. Ya. Karena ada nama Arab yang tapi tidak bertanwin 3 huruf seperti Umar. Umar itu tidak bertanwin, Umaru. Ya, Huzalu. Ya, tidak bertanwin. Nah,
Jadi dia 3 huruf dan tengahnya harus sukun. Ya, maka itu akan menjadi Nuhun, Lutun, ya, dia akan bertanwin. Kalau nama-nama kita gimana, Ustadz? Ya, nama-nama kita itu maka tidak akan bertanwin, ya, tidak akan bertanwin, ya. Seperti apalagi yang asli-asli Indonesia misalnya, ya. Cukimin, ya. Sumarno, ya, begitu. Ya, ini tidak akan bertanwin pasti. Tidak akan bertanwin, apalagi yang ada O di belakang ini pasti dia akan ada huruf waw di belakang, ya. Sujono, ya, itu ada Sujunu, ya. Itu akan menjadi huruf waw di belakang. Seperti nama saya gitu, Ustaz. Wulan, ya. Itu tidak bertanwin, berarti Wulan. Seperti itu. Biasanya kalau nama itu, oke, ini anak screenshot, ya. Ya. Jadi kalau nama-nama yang bukan Arab itu, apalagi perempuan, ya, sudah tidak Arab, kemudian nama perempuan, ya, maka ini tidak akan, ya, kalau Wulan ini tidak begini dia. Biasanya kalau nama-nama non Arab itu biasanya tidak dipakai harokat. Jadi cukup ditulisnya untuk mewakili suara. Ya, suaranya adalah Wulan gitu, ya. Ya, seperti itu. Nah, ahsan. Tapi kalau mau dipakai harokat, ya, Wulanu berarti, ya, Wulanu. Kemudian Bu Rika, ya, Rika gini. Kemudian Bu Diana, ya, Diana gitu, ya. Nanti kalau ke Arab pakai nama Arab dulu, Ustadz. Ya. Terus Bu Novi berarti Nufi. Ya, seperti itu. Ya, jadi dia akan mengikuti, ya, huruf-huruf yang bisa kalau ada yang huruf C, nah itu yang agak susah. Ya, dulu Ana pernah bilang, ya. Cici. Cecep. Jadi cecep itu ada huruf ta sama, ya, sama, jadi ada huruf ta, shin, ya, ini ci, ya, cicip, ya, cecep surecep, ya, itu jadi panjang. Jadi seperti itu, ya. Jadi dia akan kita ambil huruf-huruf yang mendekati suara dari huruf yang sedang di luar, ya. Seperti bacanya apa itu, Ustaz? Cecep. Dia harus berusaha untuk dibaca cecep. Ya, tetapi untuk logatnya, ya, dialeknya orang Arab biasanya nggak bisa huruf C. Jadi cicip, cicip. Ya, dia akan baca seperti itu. Kedua cecep. Nah, itu nggak bisa dia. Kecuali kalau sudah lama mungkin sering dengar, itu akan berpengaruh pada lisan nanti. Ya. Itu lain ditulis, lain diucap, ya, Ustaz? Ya. Lain di bibir, lain di hati, ya. Itu lain nama itu, jadi. Lain. Seperti itu, ya. Cicip. Ya. Jadi akan diambil huruf-huruf yang mirip, ya, mirip dengan nama tersebut, ya. Atau nama apa sih? Biasanya yang susah itu nama-nama orang-orang orang-orang luar, ya. Bahasa Rusia, yang bahasa Jerman itu agak sedikit susah, tapi akan diambil dengan, ya, mirip-mirip dengan suara. Karena sesusah apapun tulisan pasti ada suaranya. Nah, itu suara itu yang akan diikuti. Ya. Oke, bisa, ya? Ya. Nanti coba lihat, ya, nama-nama biasa kalau mau lihat coba browsing, ya, di Google nama orang, ya, nama tokoh, ya, yang di luar sana. Kemudian bikin pengaturan Google-nya berbahasa Arab. Itu nanti Wikipedia-nya berbahasa Arab. Nah, itu nanti kelihatan itu namanya ditulis dengan bahasa Arab. Ya, nanti dilihat coba apakah mirip, ya. Biasanya tidak mirip, ya, tidak mirip dengan yang seharusnya. Cuman dia akan mengambil, ya, huruf-huruf yang mendekati suara tersebut. Nah, oke, kita lanjut, ya. Oke, seperti Jurjun, ya. Ini kan Jurjun harusnya George. Ya. Jadi kalau yang seharusnya dia baca harusnya George. Kata Jurjun ini adalah untuk mewakili, ya, mewakili suara tadi George. Jadi seharusnya kalau orang Arab ketemu dengan si George, harusnya kalau dia boleh berusaha bilang George, ya, anta George, Ustaz, ana George. nanya, Ustaz. Ya. Nah, tafadhali. Itu Nuhun sama Lutun tuh bukan nama Arab, ya, Ustaz? Ya, bukan nama Arab. Ya, ini nama nama apa namanya? Nama non Arab, namanya Al-Ajam. Bukannya Nuh.
Nabi Nuh, Iya, makanya Nabi Nuh, Nabi Lut, bukan ya? Ya, bukan Arab. Ya. Jadi kebanyakan apa namanya? Ibrahim aja bukan, Bu. Ya, Ibrahim aja dulu Abul Anbiya, ya Ibrahim. Jadi bukan Arab itu ya berarti dari Nabi Muhammad, ya. Makanya karena kebanyakan nabi itu muncul dari Israel. Palestina. Ya, Israel benar ya. Itu kan keturunan Nabi Yakub. Ya, Nabi Ibrahim ya, anaknya kan Nabi Ibrahim kan Yakub dan ya Ishak ya, Nabi Ismail, Nabi Yakub. Ya, ini kan nama anak-anak dari Nabi Ibrahim. Dari Nabi Yakub itu turun banyak nabi. Ya, banyak nabi ya. Makanya Yakub itu kan disebut dengan Israel juga. Ya. Israel ya. Israel kan kalau diartikan Israel ya. Isra itu artinya hamba, il artinya Allah ya. Israel hamba Allah. Kalau kita dalam bahasa Arab Abdullah gitu ya. Itu bahasa Ibrani. Ya. Abdullah Israel. Atau disebut dengan Israel juga diambil dari kata Asra Yusri, artinya yang berjalan di malam hari ya. Yang berjalan di malam hari, makanya disebut dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan perjalanan di malam hari ya, seperti itu. Nah, turun dari Nabi Yakub ini ya, kebanyakan orang-orang Israel namanya ya, keturunan Nabi Israel. Makanya disebut dengan Bani Israel. Bani Israel maksudnya apa? Anak-anaknya Israel ya. Siapa Israel yang disebut? Yang dimaksud siapa? Nabi Yakub ya, turun keturunan ya. Nah, benar ya. Kemudian dari Nabi Ismail itu Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ismail. Ya, tapi sebelumnya itu adalah dianggap mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ya, makanya disebut Abul Anbiya ya. Ibrahim itu adalah Abul Anbiya ya, bapaknya para nabi. Ya, padahal kalau kita lihat sebenarnya kenapa disebut bapak para nabi, karena keturunannya pas di bawah Nabi Ibrahim itu adalah banyak yang diangkat menjadi nabi. Ya, kalau kita bilang Abul Anbiya kan harusnya Nabi Adam. Ya, harusnya Nabi Adam. Tapi kenapa disematkan ke Nabi Ibrahim? Karena pas di bawah keturunan beliau ya, itu Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, itu di bawah mereka itu adalah para nabi. Ya, disebut. Jadi langsung kakek yang keberapa ya? Kakek pertama Nabi Ibrahim. Ya, dari keturunan Nabi Yakub. Nah, di bawahnya kan ada Nabi Yusuf ya, dan seterusnya. Kemudian ketika Nabi Muhammad ya menjadi seorang nabi itu kan Yahudi, orang-orang Yahudi kan iri ya, sehingga mereka tidak mau menerima Islam walaupun mereka tahu ya, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, disebutkan dalam Al-Qur'an. Mereka tahu Nabi Muhammad itu ya seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya, gimana orang tua yang tidak mengenal anaknya itu sangat mustahil ya tidak mengenal anaknya. Begitupun mereka mengetahui Nabi Muhammad itu sangat, bahkan mereka lebih tahu ya. Kalau bisa dibilang mereka lebih tahu daripada Nabi Muhammad daripada anak mereka ya. Saking banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Tapi kenapa mereka tidak mau mengikuti? Ya karena tadi ada hasad ya yang ada dalam hati mereka. Oke, kita lanjut, ini terlalu jauh ya, nggak apa-apa. Nah, jadi kebanyakan memang bukan dari Arab ya. Kita merasa mungkin karena ini kedengaran kayak Arab karena berada di dalam Al-Quran. Padahal tidak ya. Kalau kita lihat ini kan tiap nabi itu kan diutus kepada kaumnya sendiri. Ya, dan Arab pada saat itu belum bahkan sudah kalau kita lihat sejarah ya, jadi kekaisaran ya di Persia, di Romawi itu sudah besar. Arab itu kayak dibilang hanya sekedar suku di ujung dunia gitu. Nggak pernah tahu mereka ya, Badui, mereka nggak tahu itu di mana itu Arab ya. Nanti setelah diutus Nabi ya, kemudian menjadi tersebar ya, ternyata di sana ada tanah Arab ya, yang muncul dari sana seorang rahmatan lil alamin. Nah, kita lanjut ya. Nuasil rakam sittah. Oke, berarti sekarang ke Bu Diana ya. Nah, tafadholi Bu Diana. Oh, Bu Diana mungkin lagi enggak? Sudah ada ya? Habis ini Ustaz. Oh ya, habis ini. Tafadholi. Kita telah belajar bahwa mudhof adalah ma'rifah karena posisinya. Maka ketika mudhof memiliki adjektif, maka adjektif atau kata sifat tersebut harus berbentuk ma'rifah. Contoh,
Baitul Imamil Jadidu, rumah baru sang imam. Ya, ahsanti. Nah, kita akan jelaskan ini ya. Terus. Di sini baitu adalah mudhof dan ini ma'rifah karena posisinya sebagai mudhof. Hal yang sama juga berlaku terhadap mudhof yang mudhof ilaihnya adalah kata ganti milik. Contoh, baituhul jadidu, rumah barunya. Perhatikan yang berikut. Baitul imamil jadidu, rumah baru sang imam. Baitul imamil jadidi, rumah sang imam yang baru. Ya, di sini kita harus lebih jeli lagi ya. Nah, oke, nggak apa-apa ya. Nanti kalau Bu Diana mau ini langsung nggak apa-apa di mute saja ya. Oke. Nah, Ana akan jelaskan di sini ya. Jadi kita harus tahu pertama dulu ada poin-poin yang ingin dijelaskan di sini ya. Karena ini dalam panduan ini kita harus ambil pelan-pelan ya, harus dimengerti, bukan seperti dalam latihan yang bahasa Arab kita sekedar kita lewat gitu aja ya. Oke, kita telah belajar bahwa mudhof adalah ma'rifah karena posisinya. Sampai di sini paham nggak? Paham ya? Mudhof ya, kita sudah kenal dengan namanya mudhof dan mudhofun ilaih ya. Mudhof itu adalah kata yang pertama ya, kita bilang baitul, kalau kita bilang baitul imami ya, baitul imami ini menjadi mudhof, ini mudhofun ilaih. Nah, kata baitu dia jadi ma'rifah. Yang kita ketahui ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu adalah kata yang beralif lam. Ya. Dan nah, kata yang diidofahkan ya, kata yang digabungkan ke kata yang beralif lam, maka dia ikut jadi ma'rifah. Itu maksudnya adalah kita telah belajar bahwa mudhof adalah ma'rifah karena posisinya. Seperti itu. Atau misalnya kita bilang baitu Muhammadin. Ya. Kata baitu di sini menjadi ma'rifah karena posisi. Muhammadin ini jadi ma'rifah. Ma'rifahnya karena kenapa? Tidak pakai alif lam ini tapi. Ya, Muhammad ini kita bilang ma'rifah. Apa penyebab dia kita bilang ma'rifah? Karena dia sebuah nama. Semua nama orang, kemudian nama kota, nama tempat, ya, namanya sudah ada. Bukan nama tempat seperti madrasah, bukan ya. Tapi nama itu di tempat tersebut dia punya nama. Seperti misalnya Jati Asih, Bekasi, ya, Pekayon, ini kan nama. Maka dia akan jadi kata yang diidofahkan ya, ke nama-nama tersebut akan menjadi ma'rifah ya, karena posisinya sebagai mudhof untuk ya kata yang ma'rifah. Nah, sekarang sampai situ paham ya? Bisa? Oke. Maka ya ketika mudhof memiliki adjektif atau kata sifat ya, maka sifat tersebut harus berbentuk ma'rifah. Ya, masih ingat kemarin kita pernah belajar tentang na'at dan ya, na'at dan man'ut. Ya. Kalau ma'rifah harus ma'rifah. Benar ya. Kalau man'utnya, kata yang disifatinya itu ma'rifah, maka harus jadi ma'rifah juga na'atnya. Ya, oke, di sini kita akan ambil, ini ada contoh di sini, tapi kita akan bawa antuna ke whiteboard dulu ya. Kalau ya, oke, ini kita jabarkan satu persatu. Kalau kita bilang baitun, ya, baitun ini nakiro atau ma'rifah? Nakiroh. Nakiroh, oke. Sekarang kalau kita tulis baitul imami. Sekarang kata baitunya nakiro atau ma'rifah? Itu menjadi ma'rifah. Ma'rifah. Maka kalau kita bilang rumah yang baru, maka harusnya kata barunya juga harusnya ma'rifah. Perhatikan. Ya. Di sini kita lihat. Masih ingat ya, kita akan bawa ke pembahasan sebelumnya tentang na'at. Na'at itu ya, na'at itu kan ikut dari segi apa? I'rab. Kemudian ikut dari segi apa? Nakiro ma'rifah. Ya. Ya. Nah, oke, nakiro ma'rifah benar. Ya, ketiga jenis, oke, jenis. Jenis itu mudzakkar muannas, oke. Kemudian dari segi apa? Adat. Ya, Masya Allah, masih ingat ya. Masya Allah, muntas. Nah, di sini kita lihat kata bait ini adalah man'ut, adalah kata yang disifati. Maka kata sifat juga harus ngikut. Pertama dari i'rabnya sama. Benar gak? Dari segi nakiro ma'rifah ini ma'rifah. Nah, kenapa kok ma'rifah? Karena dia ikut ini. Pertanyaannya adalah baitu ini ma'rifah. Kita lihat dari mana?
karena yang karena ini karena dia diidofahkan atau digabungkan ke kata yang ma'rifah. Ya. Kemudian jenis ya mudzakkar atau muannas ini dia ikut muzakkar karena baitu itu mudzakkar. Adat ya mufrad satu berarti juga untuk jadi itu juga harus satu. Paham sampai sini? Oke. Sekarang ya ada kalimat yang lain. Ya, ada kalimat yang lain tadi dalam contoh ya. Dalam contoh di panduan. Tapi kalau begini nih Ustadz, kalau saya baitul imamil jadidu. Saya anggapnya ini kenapa jadidunya itu apa ini tuh dhammah ya marfu itu bukan karena dia itu mengikuti si al-baitu. Kalau saya pertamanya misalnya tuh tapi baitul imamu saya anggap mubtada al-jadidunya khobar, jadi harus sama-sama marfu kata saya gitu. Ya, kalau dia khobar. Nah di sini kita akan ambil beberapa perbandingan kalimat ya. Kalau dia menjadi khobar harusnya begini. Baitul imami jadidun. Oh, nggak apa-apa. Kalau dia pakai alif lam itu karena ngikut yang ini. Karena dia ma'rifah maka sifatnya juga harus ma'rifah. Tapi kalau kita mau bilang dalam bahasa Arab, rumah si imam itu baru. Rumah si imam itu baru, kita mau kasih informasi bukan sifat. Ya, rumahnya si imam baru. Ya, masalah imamnya dapat. Nah, baitul imami jadidun. Ini jadidun khobar. Nah, ada kalimat yang lain yang mirip lagi. Ya, ini kita akan susun ya. Coba kita akan susun. Ini yang 4 ini aspek kayaknya sudah di luar kepala ya. Ya, kita hapus aja nggak apa-apa. Ana akan taruh ya. Ana akan bikin ya. Ada 3 kalimat yang mirip yang kita harus bisa bedakan ya antara cuman kata baitu imam jadid, baitu imam jadid, baitu imam jadid ya. Coba kita akan lihat. Yang pertama yang tadi ya, baitul imami, fokus pada harokat akhir ya. Baitul imamil jadidu. Ya, kalau jadidu ya. Oke, jangan dulu. Yang kita akan jelaskan satu persatu, kita perlihatkan dulu perbedaannya. Baitul imamil jadidi. Ya, kemudian tadi ya baitul imami jadidun. Oke. Ini seru banget ini kalau kita belajar nahwu ini begini, yang bikin serunya ini di sini ya. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu. Kalau yang di atas ini artinya adalah rumah imam yang baru. Yang baru di sini apa? Sifat imam atau sifat rumahnya? Sifat rumahnya. Sifat rumah. Kenapa kita yakin bahwa itu adalah sifat dari rumah? Karena lihat i'rabnya sama. I'rabnya i'rabnya sama. Ya. Sekarang kalau yang kedua, ya. Baitul imamil jadidi. Yang disifatkan jadid ini adalah imam atau rumah? Rumah. Lihat al-jadidi. Baitul imamil jadidi. Berarti yang disifatnya imamnya. Jadi rumah si imam yang baru, berarti imamnya yang baru bukan rumah ya. Rumah si imam yang baru ini kalimatnya belum sempurna ya. Coba kita kasih apa namanya? Kita kasih obar supaya bagus. Baitul imamil jadidu ba'idun misalnya ya. Ba'idun. Oke, bentar. Rumah barunya si imam ini kalau kita artikan yang nomor 1, rumah baru si imam ya jauh. Rumah baru karena rumah yang kita bilang baru itu kan rumahnya, benar nggak? Baik, kita artikan rumah baru si imam ya jauh. Sedangkan yang ini yang kedua, baitul imamil jadidi ba'idun. Si imam yang baru. Si imamnya yang baru ya. Rumah si imam yang baru jauh. Rumahnya mungkin sudah lama tapi imamnya yang baru ya, imamnya baru di masjid ini. Nah, kalau yang bawah ini kalimatnya sudah lengkap. Ya, sudah sempurna, tidak perlu tambah khobar karena kita bilang baitul imami jadidun ya, rumahnya si imam baru. Bisa ya, anak ulangi. Yang pertama adalah rumah baru si imam jauh.
rumah si imam yang baru jauh, ya. Rumahnya si imam baru, ya. Ini dalam bahasa Arab, ya, mungkin kita akan bedakan dengan tekanan dan pertukaran katanya. Tapi dalam bahasa Arab itu tidak akan ketukar karena kita akan lihat dari apa? Dari susunan dan harokatnya. Nah, jadi yang ketiga itu jadidun jadi mubtada ya? Jadi khobar, afwan. Jadi jadi khobarnya. Oke, coba kita akan sedikit i'rab ya dari atas nomor 1. Ya. Oke, Ana hapus dulu ini garis-garisnya. Oke, bentar. Ya, baitul imami. Oke. Bentar, ini kita hapus dulu catatan-catatannya. Kita akan pakai apa namanya i'rab. Ya. Oke, taib. Jadi kalau kita i'rab dari atas, baitu sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Jangan ragu ya, setiap ada isim di awal pasti dia mubtada. Tinggal kita carikan khobarnya. Kemudian al-imami baitu mubtada wa huwa mudhaf. Ya, wa huwa mudhaf, al-imami mudhafun ilaih. Al-jadidu itu khobar. Naat untuk baitu. Ya, baitu ya. Makanya dalam naat biasanya nanti ada sambungan i'rab agak panjang ya. Na'tun li, ya kita sebutkan kata li itu untuk kata yang kita maksud jadi man'utnya. Ya, al-jadidu man'ut li baitu. Li baitu. Kok enggak li baiti? Ya, kita kembali ke katanya yang ada ya, bukan li baiti tapi li baitu. Li dalam kurung baitu. Li kalimati baitu ya. Jadi al-jadidu ya na'at untuk kata baitu. Kemudian ba'idun sebagai khobar. Ya. Karena tadi kita sebut ada mubtada, maka harus ada penjelasnya. Harus ada, kalau kita bilang rumah yang baru atau rumah barunya si imam, kemudian kita pergi. Orang akan tanya-tanya kenapa? Ya. Apakah ada kebakaran kah? Apa jauh kah? Baru kah? Apa? Ya, kita nggak tahu. Bisa ya? Oke, ya. Baitul imamil jadidu ya, ba'idun. Rumah barunya si imam itu jauh. Nah, yang kedua. Ya, baitul imamil jadidi ba'idun. Baitu pasti mubtada. Pasti mubtada ya, wa huwa mudhaf. Al-imami mudhafun ilaih ya. Al-jadidi itu khobar ya. Na'at. Na'at. Lihat. Oh ya, di sini ya, na'at untuk apa kata? Al-imam ya. Al-imami karena kenapa dia majrur? Nah, pertanyaan tadi kenapa dia majrur? Karena imaminya majrur. Majrur ya, namanya na'at, dia ngikut yang disifati. Yang man'ut. Ya, kemudian ba'idun? Ba'idun mah khobar. Khobar. Ya, informasi untuk rumah. Jadi rumahnya imam yang baru ya, rumah si imam yang baru itu jauh. Jadi imamnya yang baru. Kalau yang di atas itu rumahnya yang baru. Nah, kalau yang di bawah baitu sebagai mudhaf. Ada mudhaf. Al-imami mudhafun ilaih. Jadidun khobar. Ya, selesai kalimat. Baitul imami jadidun. Di sini ada kata al-jadidu, al-jadidi sama jadidun ya. Semuanya ini beda-beda untuk kita maknai, mananya yang baru ya, rumahkah ya atau si imamkah yang baru. Nah, bisa ya? Gimana? Kalau di sini ngerti entah kalau ada ya. Kalau ada apa? Kalau ada itu ada Arab gundul disuruh mengkasrohin, nah mikir. Nah, begini ya. Jadi dalam bahasa Arab itu nanti akan kalau misalnya ini tidak ada harokat, ya, tidak ada harokat. Kata baitu imam jadid itu tidak ada harokat. Nah, itu pasti harus kita lihat dulu alur ceritanya apa. Menjelaskan tentang apa? Apakah yang baru ini adalah si imam atau bait, ya. Jadi orang Arab pun, ya, kita kasih tahu orang Arab pun itu di situ belum tentu dia akan tahu. Dia harus tahu informasi sebelumnya yang dimaksud baru ini yang mana, rumahkah atau
si imam. Berarti kosakatanya harus banyak, Ustaz. Jadi kan kita harus mengerti makna kan minimal. Ya, mengerti makna. Ya. Ahsanti, sahih. Ya. Jadi yang dimaksud yang baru di sini apa nanti? Ya. Nah, makanya nah, ada kata yang sering kita dengar nih. Ya. Ini Ana hapus ya, nggak apa-apa? Ya. Apa Ana screenshot aja nih supaya ada videonya juga ya, nanti bisa dilihat. Sekarang kalau mau apa namanya silakan di screenshot sendiri boleh. Nah, ada kata jamak mudzakkar salim. Ya, kalau kita pakai alif lam dia jam'ul ya mudzakkar as-salim. Oh, mudzakkar salim. Nah, di sini ya, kalau kita sudah belajar yang tadi itu harusnya kita bisa tahu ya. Kita bisa tahu pemberian harokat. Ini kita tulis jam'ul mudzakkari as-salimi apa salimu? Baru as-salimi. Ini jam'u, ini u. Berarti u ya. Karena yang kita bilang salim itu adalah mudzakarnya bukan jamaknya yang salim bukan mudzakarnya. Ya. Jam'ul mudzakkaris salimu. Jamak laki-laki yang beraturan. Ya. Jadi yang beraturan di sini apa? Jamaknya apa sih laki-lakinya? Jamaknya. Makanya kita sebut jam'ul mudzakkaris salimu. Ya. Karena tadi kita sudah tahu ya bagaimana cara pembentukan naat ya. Naat itu dia akan mengikuti. Kalau dia mengikuti mudzakkari maka menjadi salimi. Tapi dalam hal ini dia tidak ikut mudzakkar ya, tapi ikutnya ke kata jam'u ya, jam'ul mudzakkari as-salimu ya. Kemudian ada kata lain lagi ya. 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 Di sini ada kata ma'hadu ya. Ar-royati al-aliyi apa al-aliyu? Al-aliyi. Al-aliyi. Al-aliyi ya. Al-aliyi ya. Oke, yang al-aliyi mana? Naat man'ut itu. Iya. Ya, kalau naat man'ut kan harusnya al-aliyati. Kalau dia ngikut ini. Oh gitu. Ya, berarti al-ali yu. Jadi pondok ya. Pondok namanya ar-royah al-adi. Pondok Ali. Ali itu artinya apa? Mahat Ali artinya perguruan tinggi ya. Mahadul ar-royati al-aliyu ya, al-adiyu ya, seperti itu. Bisa ya? Ya, jadi kita apa namanya? Yang seperti ini ya sangat bermanfaat nanti dalam membaca apakah sifat ini kita kesinikan apa ke sini. Dua-dua bisa kemungkinan, tapi di sini sangat terlihat jelas bahwa dia akan ikut ke sini. Seandainya kalau ikutnya ke sini, harusnya dia ikut mu'annas juga ya, harusnya ikut mu'annas karena kita tahu tadi sifat itu mengikuti 4 aspek ya, dari segi i'rabnya, nakirah, ma'rifahnya, jenisnya. Cuma Ustadz kan kita nggak tahu juga kok makna belah mana. Ya. Ngerti itu mah ya? Ya, belum ya. Karena masih keterbatasan. Tinggi itu ya. Ya, kalau ini teh satu frase tuh segini berarti dari sini ke sini. Ya. Baru ngikutin Ari kalau nggak tahu mah. Ya. Nah, ahsanti ya. Masya Allah. Tinggal apa namanya? Ya, memperbanyak. Jadi kendalanya dalam ini, jadi untuk memperbanyak kosakata aja dulu ya. Perbanyak kosakata nanti akan bisa dilihat ini sifat bagusnya ke kata yang pertama atau yang kedua ya. Misalnya kita bilang baitul imam ya. Baitul imam al-hafidh kita bilang. Nah, kalau ada kata al-hafidh kira-kira ini sifat kemana? Imam atau ke bait? Ke imam. Imam ya. Karena yang si rumah nggak menghafal, yang ngapalin kan si imam. Ya, seperti ada sifat-sifat yang sangat identik dengan salah satu dari dua kata. Itu bisa dilihat dengan kosakata tentunya ya, dengan memperbanyak kosakata. Nah, sampai di sini ya. Nanti kita akan baca lagi ini ya, kita baca poin-poinnya. Poinnya akan ke yang tadi yang Anda sudah jelaskan ya. Jadi memiliki adjektif tadi yang mana ya? Maka ketika ya mudhof memiliki adjektif yang tadi al-jadidu tadi,
ya, kata sifat, maka harus berbentuk ma'rifah. Contoh Baitul Imamil Jadidu. Ini belum sempurna kalimat ya. Rumah si imam ya, rumahnya imam yang rumah baru si rumah baru gitu ya. Karena kata baru ini kembali kepada kata rumah ya. Rumah baru si imam ya. Nah, di sini baitu adalah mudhof ya, dan ini ma'rifah karena posisinya sebagai mudhof ya. Hal ini ya, hal yang sama juga berlaku terhadap mudhof yang mudhof ilaihnya adalah kata ganti milik. Contoh baituhu ya, kata hu ini kita bilang kita anggap ya mudhof ilaih, dia sama ya. Anggaplah itu adalah kata imam, kita ganti dengan hu. Baituhul jadidu ya, rumah barunya ya, atau rumahnya yang baru, bisa rumahnya yang baru, karena yang dimaksud baru di sini adalah rumahnya. Oh, makanya itu disebut ya. Ya. Nah, seperti itu ya, bisa. Kemudian perhatikan berikutnya, rumah baru sang imam, rumah baru, ingat. Rumah baru berarti rumahnya yang baru. Lihat, Baitul Imamil jadi tuh. Ya. Apa namanya? Sinkron enggak? Pas enggak? Ya, cocok kan? Ya, kita bilang rumah baru sang imam berarti bahasa Arabnya Baitul Imamil jadi Baitul Imamil Jadidu. Ya. Tapi kalau kita bilang rumah sang imam yang baru, berarti si imamnya yang baru, ya, Baitul Imamil Jadidi. Ya. Jadi kita harus ingat bahwa sifat itu mengikuti yang disifati ya, terutama dari segi i'rab ya. I'rab itu yang sangat terlihat jelas kemana dia akan mengarah. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ya, kecuali ada kalimat seperti ini. Fi, ada kata fi. Ya. Fi baitil imamil jadidi. Pasti jadidi, ya. Karena dua-duanya di sini kata baiti sama imami dua-duanya majrur. Ya, maka di sini al-jadidi ini biasanya harus kita tahu dulu ini yang barunya siapa. Ini walaupun orang Arab yang baca, ya, orang yang sudah tahu bahasa Arab pasti sedikit akan bingung, ya. Harus tanya dulu. Ini rumahnya apa imamnya yang baru nih? Fi baitil imamil jadidi. Karena beda, ya. Siapa tahu si imamnya punya dua rumah, misal, ya. Jadi ada imam punya dua rumah, berarti yang dimaksud rumahnya yang baru. Tapi kalau misalnya ambil bukunya di Fi Baitil Imamil Jadidinya, yang diperintah nanti bingung. Ini yang baru rumahnya apa si imam nih? Karena dua-duanya ada rumah yang baru sama si imam yang baru. Nah, ini harus cross check dulu ya kepada si yang perintah tadi. Maksud kamu yang mana nih? Ya, si imam al-imamul jadid au al-baitul jadid. Nah, seperti itu. Ya, jangan dianggap bahwa orang Arab akan paham juga sekedar melihat ini. Enggak, ya, jadi harus tahu dulu, ya. Makanya kenapa dalam Al-Qur'an itu akan ada multi tafsir seperti ini. Kelihatan kita baru kalimat-kalimat pendek begini akan bisa menimbulkan multi tafsir. Ya, begitupun dalam Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Dan harus dikuatkan dengan setelah menentukan begini i'rabnya, ya, itu harus dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain ya, sehingga bisa mendukung pendapat yang dianggap benar. Ya, seperti itu. Oke, bisa sampai di sini? Ya, gimana? Seru nggak ya bahasa Arab? Seru. Ya, seru. Oke, silakan Bu Rika, ada pertanyaan? Enggak? Tadi enggak. Oke. Kalau Ustadz, kalau misalnya kalau rumah barunya sang imam baru. Ya, itu dia. Ya, itu tadi Anda sudah pikir tadi ya. Berarti al-jadidnya dua kali nanti. Ya, atau bisa kita bilang, kalau kita bilang seperti itu, ya, jadi enggak, berarti dipisah. Ya, rumah barunya si imam yang baru, berarti al-baitul jadidu, ya, al-baitul jadidu lil imami, ya, lil imamil jadidi. Nah, ini baru. Ini jangan disusun jadidu jadidi ya, nanti itu akan membingungkan, ya. Jadi al-baitul jadidu lil imamil jadidi, ya, kenapa? Ya, bisa jadi ini bisa butuh khobar, ya. Jadi rumah yang baru, ya, milik imam yang baru, ya, ba'idun misalnya, ya, jauh. Ya.
rumah baru, ya, si imam yang baru, rumah baru milik imam yang baru itu jauh. Ya. Kenapa? Bagus Ustadz, jamilun. Jamilun ya, jamilun ya. Ba'idun jamilun bisa ya. Jadi sifat boleh disusun seperti ini. Ba'idun jamilun ya. Jauh nan indah ya, nan ya, pakai jauh nan indah seperti itu. Oke. Bisa ya? Oke, nah, Ahsanti, pertanyaan bagus ya. Tadi Ana sudah pikir, cuman tadi agak sedikit lupa ya. Ana mau kasih tahu ini, begini cara untuk menyusun seandainya dua-duanya baru. Ini kita pisahnya al baitul jadidu lil imamil jadid. Ya. Atau boleh seperti yang tadi ya. Kalau kita tidak mau bikin kalimat kayak tadi bikin bingung, boleh. Al baitu lil imamil jadidi ba'idun. Berarti rumah milik imam yang baru jauh. Atau al baitul jadidu lil imami ba'idun. Rumah yang baru milik si imam jauh. Bisa. Kita susun dengan seperti itu, tetapi kita dikasih pilihan ya, opsional, pilih yang seperti ini atau yang ada yang lebih ringkas ya. Tinggal pakai 3 kata langsung bermakna seperti yang kita inginkan tadi. Apakah rumah atau si imam yang baru. Tayyib. Kita lanjut ya. Berikutnya Ayu. Ya, sekarang berarti yang baca Bu Novi. Bu Novi ya. Nah, tafadhali Bu Novi. Ya. Ayu apa yang mana digunakan sebagai mudhof. Contoh, rumah yang mana ini? Ayu baitin haza. Ya, rumah yang mana ini atau rumah apa ini bisa ya. Nah. Ayu qalibin khoroja. Pelajar yang mana yang keluar? Ayu ahsanti. Jadi kata ayu ini dia bisa bermakna mana ya, bisa bermakna apa atau bahkan bisa bermakna berapa, bisa. Misalnya kita tanya begini ya. Ayu ya fi ayyi. Ya, kita pakai fi ya. Fi ayyi daurin anta. Daur itu artinya lantai. Ya, di lantai berapa? Jadi kata ayu di sini jadinya berapa? Di lantai berapa anta kamu? Ya. Fi ayyi daurin anta, di lantai berapa, jadi bisa bermakna apa atau bisa bermakna yang mana, itu juga bisa bermakna berapa ya. Nah, ahsanti. Taib. Yang sebelumnya tadi Bu Novi bisa ya, soalnya tadi belum nggak ada suara tadi ya. Gimana Bu Novi yang sebelumnya tadi, paham ya? Bingung sih Ustadz, tapi ya jalanin dulu aja. Jalanin dulu. Ya, Masya Allah. Ini kita butuh latihan nanti ya. Kita butuh latihan ya dalam yang tadi. Jadi apa namanya, dalam pelajaran sebelumnya ya, pelajaran apa namanya yang dalam bahasa Arabnya ini jarang kita dapat yang seperti ini ya. Ya, kalimat-kalimat seperti ini masih kita jarang dapati. Nanti kita akan banyak bikin latihan. Kita akan coba setelah ini ya. Setelah baca buku panduan, kita akan coba untuk Ana akan kasih latihan antum ya, antunna. Oke, berikutnya ini kata Ayu ya. Ayu itu pasti dia akan bersamaan dengan kata setelahnya yang kita butuh untuk tanyakan. Ayu bait, rumah apa? Rumah yang mana? Ya, ayu tolib, pelajar yang mana? Ayu masjidin, ya, masjid apa? Ya, ayu masjidin hada, rumah masjid apa ini? Bisa. Ya. Sampai di sini paham? Ya, jadi bertanya menggunakan kata ayu, ya. Ayu itu artinya bisa berapa, mana, atau apa. Oke, lanjut. Oke, dikit lagi Bu Novi, tafadhali. Ketika diikuti oleh kata depan, maka dia berubah menjadi majrur. Contoh, min ayyi baladin ya Ustaz. Baladin ya. Min ayyi baladin anta, dari negeri mana asalmu? Ya, nah, dari negeri mana kamu ya? Nah. Faslin jalasta, di kelas mana engkau duduk? Ayo, ahsanti ya. Jadi kata ayu seperti yang tadi Anda contohkan, fi ayyi daurin, di lantai mana ya. Fi ayyi faslin, di kelas mana ya kamu duduk. Jadi kata ayu bisa berubah menjadi ayyi kalau ada kata depan yang mendahuluinya. Atau bukan fi juga boleh. Min di sini ada ya. Atau juga bi. Apa arti bi? Dengan. Ya, misalnya kita bilang, kita mau tanya, bi ayyi qalamin taktubu. Dengan pulpen apa kamu menulis? Di sini nggak ada pulpen. Bi
Bi ayyi syai'in bisa ya. Bi ayyi syai'in taktub. Dengan sesuatu apa kamu menulis? Dengan apa kamu menulis? Ya, bisa kita bilang seperti itu. Bi ayyi markabin dhahabta. Ya, dengan kendaraan apa kamu pergi? Bisa ya, dengan. Jadi sesuai dengan kebutuhan, kita mau pakai fi boleh, pakai min boleh ya, dengan semua ya, semua huruf jar boleh dipakai sesuai kebutuhannya. Nah, lanjut Bu Novi. Juga dapat menduduki posisi mansub. Contoh, ayyi. Ayya. Ayya lughatin tuhibbu. Naam. Bahasa apa yang engkau sukai? Aywa, naam, ahsanti. Posisi mansub. Nah, di sini kita sudah mulai dengar kata mansub ya. Sebelumnya juga sudah ada mansub menerangkan tentang keterangan tempat. Apa itu mansub? Kalau sering kita dengar marfu ya. Marfu itu tandanya apa? Dhammah. Ya, dhammah. Kalau majrur? Kasroh. Ya, tandanya kasroh. Ya. Kalau mansub Fathah tadi, ya Ustaz. ya, tandanya fathah. Benar. Ya. Coba kita lihat yang tadi. Ayya. Ya. Ayya lugotin tuhib. Nah, di sini pertanyaannya kenapa kata ayu yang tadinya ayu kok di sini jadi ayah? Ya, ini sebenarnya kalimatnya dibalik. Dibaliknya gimana? Jadi kata tuhibbu ini harusnya dia di depan. Tuhibbu artinya apa tuhibbu? Kamu suka. Kamu menyukai. Menyukai ya, kamu suka atau kamu menyukai. Ya. Nah, ini kalimat dibalik. Sebenarnya kata tuhibbu ini di depan. Makanya dia jadi mansub. Apa itu mansub? Mansub itu biasanya dipakai untuk tanda kata yang sebagai objek. Saya makan ikan. Ikan akan jadi objek, maka dia akan berbaris fathah. Ya. Saya suka daging. Daging nanti dalam bahasa Arab akan berbaris fathah di akhir karena dia sebagai objek. Nah, di sini kamu suka kata ayah. Ya. Setelah kata suka ini adalah kata ayah, bentuk pertanyaan, maka dia akan menjadi mansub karena objek dari kata tuhibbu. Ya. Tuhibbu ayya lugatin. Kamu suka bahasa apa? Atau bisa dibalik ya, bahasa apa yang kamu suka? Ya, seperti itu. Mansub ya, kita sebut dengan apa mansub. Ini istilah berarti sudah mulai ada dalam buku panduan. Kita akan coba untuk terus kita perdengarkan nanti ya, kita familiarkan mansub ya. Kalau majrur itu tandanya kasroh, biasanya kasroh. Marfu ya tandanya dhammah, sedangkan mansub itu tandanya fathah. Oke. Lanjut. Ya, Masya Allah. Lagi ya. Afwan, Ustaz. Tafadhali. Jadi kalau itu kan bentuk kalimat pertanyaan. Jadi kalau jawabannya misalkan anta tuhibbu terus apa tapi belakangnya pasti pakai fathah gitu. Santi sahih ya. Oke, nanti kita akan coba kita jawab ya. Ayya lugatin tuhibbu ya, kemudian dia jawab uhibbu ya, saya menyukai ya bahasa Indonesia, berarti uhibbul lugata Indonesia. Ya. Al-lugata lihat berharokat fathah karena dia sebagai apa? Objek. Uhibbul lugatal Indonesia. Ya, Indonesia. Ya. Indonesia. Ya, gitu ya. Indonesia. Indonesia tak juga. Dia akan menjadi fathah. Kenapa fathah di sini? Karena mansub ya. Ya, karena di depannya mansub, iku mansub. Apa namanya ini? Naat. Ini jadi naat dia. Ya, ini namanya naat. Ya. Al-lughatal Indonesiata, al-lughatal Yabaniyata, al-lughatal Arabiyata, al-lughatal Injiliziyata, dan seterusnya semua bahasa itu nanti akan mirip ya seperti ini. Ya. Nah, ahsanti, pertanyaan bagus. Jadi atau misalnya akal tuh, ya. Kata akal tuh artinya apa? Saya makan. Ya. Akal tuh, ya. Akal tuh as-samaka, saya makan ikan. Ya. Atau daging ya, kita sudah ambil kata daging. Akal tuh lahma. Ya. Akal tuh lahma wal aruzza. Wal aruzza. Ya, saya makan
daging dan nasi. Wal khubza wal wassalatata wa semuanya itu pakai wa semua nanti jadi mansub semua karena dia ikut ya. Dan ikut dari yang sebelumnya. Nah. Ya, akaltul lahma wal aruzza ya dan seterusnya. Baik. Soal akhir silakan. Oke, ada ya. Di sini sudah selesai. Ya, ini tinggal latihan. Ini latihan-latihan ini ada di yang buku yang bahasa Arab. Ini cuman diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, di sini ada kata-kata baru. Ya, nanti bisa dilihat lagi. Nah, oke. Berarti kholas ya. Jadi tadi Anda pengen apa namanya? Pengen ulang tadi ya. Yang tadi yang kata Bu Novi tadi masih bingung. Ya, kita akan coba kita akan bikin kalimat. Kalimat-kalimatnya simple ya, kalimat-kalimatnya simple. Buku ya. Buku oke, bentar. Buku Muhammad ya. Buku Muhammad yang baru. Bahasa Arabnya gimana? Plus harokatnya ya. Kitabu Muhammadin Jadidun. Kitabu Muhammadin Jadidun. Kalau kita Muhammadin Jadidun artinya apa? Bukunya Muhammad baru. Kitabu Muhammadil Jadidu. Ya, Kitabu Muhammadinil Jadidu. Kitabu Muhammadinil Jadidu kita harus kasih khobar ya supaya kalimatnya sempurna. Buku Muhammad yang baru misalnya Jamilun ya. Jamilun. Kita akan melatih bikin kalimat ya supaya kita tahu bagaimana cara tadi ya, cara membuat kata naat atau kata sifat tadi. Kitabu Muhammadinil Jadidu. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, kenapa? Kan di sini berdempetan dengan kata yang kasroh. Kok nggak jadi kasroh? Iya, ini naat dari kata kitabu ya. Kitabu Muhammadinil Jadidu Jamilun. Buku si Muhammad yang baru atau buku barunya si Muhammad ya, bagus. Ya. Kata yang lain coba. Contoh ya, kita bikin misalnya sekolah ya. Madrasah. Ya, oke. Anak akan tulis ya. Akan Anda tulis kalimatnya, kemudian apa nama? Nanti antunna yang bikin harokatnya ya. Sekolah Madrasah 1. Oke. Itu tulisannya apa, Ustaz? Oke. Di sini ada kata tobib, ada kata mujtahid. Ya. Kemudian kita bilang di sini oke. Ada kata ba'idah ya. Ada madrasah, ada tobib, ya, mujtahid, ada ba'idah. Coba dibikin kalimatnya. Kira-kira apa nih? Madrasatul. Oke, coba kira-kira maknanya apa nih? Itu apa Mas Ustaz? Madrasah artinya apa? Madrasah? Sekolah. Sekolah kedokteran bukan sih Ustaz? Bukan sekolah kedokteran, tapi sekolah si dokter. Oh, si dokter. Dokter ya. Ini apa sebelahnya tuh? Al-mujtahid. Oh, ini mujtahid. Apa itu mujtahid? Yang apa ini sama dengan ini yang sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Berarti apa nih? Jadi madrasatul tobibil mujtahidi. Oke. Ba'idatun. Ya, ahsanti. Jadi madrasatut tabibil mujtahidi ba'idatun. Sekolah si dokter yang sungguh-sungguh itu, si dokter yang rajin itu jauh. Ya, sekolah si dokter. Jadi si dokter yang rajin ini punya sekolah. Terus kita bilang sekolah ya milik atau sekolahnya si dokter yang baru itu sekolah si dokter yang rajin itu jauh. Ya. Madrasatut tabibil mujtahidi ya ba'idatun. Ya. Sekarang coba kita i'rab. Madrasatu. Madrasatu mubtada dan mudhaf. Mudhaf ya. Mubtada wa huwa mudhaf ya. Mubtada wa huwa mudhaf. Kemudian at-tabibi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih juga man'ut.
Ya, kita itu man'ut, ya kita tahu dia man'ut, cuman man'ut biasanya tidak disebutkan dalam i'rab. Itu cukup sebagai informasi kita di dalam kepala. Ya, di dalam kepala kita, dalam otak kita bahwa dia sebagai man'ut. Tapi biasanya tidak di i'rab dalam i'rab. Nah, ahsanti. Baik. At-tabibi, ya. Jadi madrasatu mubtada wa huwa mudhaf, ya. At-tabibi mudhafun ilaih. Al-mujtahidi Al-mujtahidi man'ut. Naat, ya, naat untuk kata Sifat. ya, untuk kata tabib. Ya, untuk kata tabib, Tabib. Kalau kita bilang untuk kata madrasah berarti sekolahnya yang sungguh-sungguh ya, bukan tabib. Oh, iya. Ya, sekolah yang sungguh-sungguh gimana itu ya? Nah, ahsanti ya. Ya, seperti itu ya. Nanti gambarannya nanti bagaimana kita cara melihatnya, sifat ini nanti dia kemana. Kemudian ba'idatun sebagai apa ini? Khobar. Ya, sebagai khobar ya. Kalau berani kita mengatakan di depan ada mubtada, maka harus kita carikan khobarnya. Ada kata yang dijelaskan dan harus ada penjelasnya. Oke. Baik. Bisa ya? Oke, Masya Allah. Ya, seperti itu contohnya. Silakan, ada yang mau bikin kalimat yang lain boleh? Ya, di ujung-ujung menit-menit terakhir ini. Ada yang masih bingung mungkin ya bagaimana kita cara bikin ada sifat ya. Kalau kita mau bilang begini, si Muhammad ya, si Muhammad yang, jadi kita si Muhammad yang ganteng itu ya, si Muhammad yang ganteng itu di dalam kelas bahasa Arabnya gimana? Yang jelas terakhirnya fil fasli, Ustaz. Yang ganteng apa ganteng? Ya, yang ganteng berarti yang bagus ya. Oh, Jamilun ya. Berarti iya. Muhammadun Jamili. Muhammad yang ganteng. Muhammadun Jamilun. Kalau Muhammadun Jamilun artinya si Muhammad itu ganteng. Tapi kalau si Muhammad yang ganteng, berarti ada Muhammad yang nggak ganteng. Nah, bahasa Arabnya gimana? Ganteng. Berarti Muhammadul Jamili. Ya, Muhammadun al-Jamilu. Oh. Sekarang pertanyaannya gini ya. Oh, yang ganteng itu. Ya, sekarang pertanyaannya begini. Kenapa al-Jamil ini kita pakai alif lam? Kenapa dia ma'rifah? Kenapa ma'rifah? Kita tahu kan ma'rifah. Ya, karena Muhammad itu kan ma'rifah. Ya, Muhammad itu ma'rifah dari segi apa kita lihat? Dari mudhof. Yang beralif lam. Bukan. Ma'rifah itu kita tahu yang beralif. Sudah diketahui Muhammadnya itu karena nama. Ya, karena nama. Nama itu pasti dia ma'rifah. Nggak perlu dia pakai alif lam ya. Sekali dia menjadi nama, maka itu adalah ma'rifah ya. Makanya kalau kita mau bilang si Muhammad yang ganteng, maka kata sifatnya juga harus ma'rifah. Ya, marfu. Ustaz tahu lah Muhammadul Jamilu. Nah, lu-nya Jamilu maksudnya? Iya. Ini berarti mubtada. Oh, belum, ini kalimat belum sempurna. Kalimatnya belum sempurna ya. Kalimatnya belum sempurna ya. Kan tadi khobarnya yang tadi fil fasli. Berarti ini mah yang kalau al rofa itunya. Benar, ahsanti, karena dia naat. Namanya naat pasti ikut yang tadi, ikut 4 aspek tadi ya. Dari segi jenisnya. Misalnya kita bilang si Aisyah yang cantik. Aisyah yang tadi berarti Aisyah tuh Jamilatu. Aisyatul ya. Aisyatul Jamilatu fil fasli. Ya. Aisyatul Jamilatu fil fasli. Lihat. Jadi 4 aspek tadi ada jenisnya. Jenis kita lihat harus ikut ya, mudzakkar, muannas. Nakirah ma'rifahnya ikut ya, karena yang disifati adalah ma'rifah, maka sifatnya juga harus ma'rifah. Kemudian dari segi i'rab ya, kedua-duanya marfu. Ya. Apalagi adatnya. Karena satu Muhammad ya, satu orang si Muhammad, maka sifatnya juga bentuknya mufrad ya, atau tunggal. Oke, itu sedikit ya tentang kata sifat yang sudah masuk dalam tadi. Ya. Muhammadunil ini jadi dunil ya. Muhammadunil jamilu fil fasli.
Ya, si Muhammad yang cakap itu ada di dalam kelas. Gimana? Bisa? Ya. Oke. Satu lagi, ya. Kalimat kita mau bikin misalnya kolamu apa ya? Kolam apa ya? Apa? Kolam? Iya, misalkan pulpen maksudnya. Pulpen ya, pulpennya Muhammad. Muhammad kita ganti lagi, coba Muhammad kita ganti dengan misalnya dengan guru, coba. Pulpen guru yang lama, ya, pulpen guru yang lama ada di atas meja. Bahasa Arabnya gimana? Pulpen guru yang lama. Ya, pulpen guru yang lama. Yang lama kan? Ya, nah di sini kita harus sepakati dulu. Ini yang lama apa? Gurunya pulpen. apa? Pulpen. Pulpen, oke, pulpennya yang lama. Berarti bahasa Arabnya gimana? Kolamul. Pakai al atau enggak? Al-kolamu atau kolamu? Kolamu. Kenapa tidak pakai al? Karena idofah, ya, mudof, ya, mudof ini tidak boleh alif lam, ya. Kolamul, oke. Mudarosati. Guru, Mudarrisil. Ya, kolamul mudarrisil yang lama. Apa maftuhun ya? Yang lama. Kodim. Ya, kodimu apa kodimi? Kodimu. Ya, kodimu. Kolamul mudarrisil kodimu di atas meja. Alal maktabi. Ya, di atas meja si Muhammad yang lama. Alal maktabi. Jangan alal, karena kita mau idofahkan ke Muhammad. Berarti ala maktabil. Muhammad. Maktabi Muhammadin. Ya, oke, kita mau bilang di atas meja si Muhammad yang rajin. Muhammadin. Muhammadil ya. Mujtahidi. Ya, al-mujtahidi. Ya. Jadi kata mujtahid di sini itu mensifati si Muhammad, ya. Qalamul mudarrisil qadimu, ya, ala maktabi Muhammadinil mujtahidi. Ya. Pulpen, ya, pulpen guru yang lama, ya, pulpen lama si guru gitu ya. Pulpen lama si guru itu, ya, ada di atas meja si Muhammad yang rajin. Ya. Masya Allah, ya, kita sudah bisa bikin kalimat panjang, ya, hanya terdiri dari ada apa namanya, ada naatnya, ya, ada mudhof ilaih, ya, ada mubtada khobar. Bisa ya? Jadi kalau kita i'rab, ini terakhir kita i'rab, coba kolamu sebagai mubtada dan huwa mudhof, ya. Al-mudarrisi mudhof ilaih. Oke, al-qadimu sebagai naat dari kolamu. Ya. Ala itu huruf jar. Maktabi isim majrur. Wahwa itu khobar. Mudhof. Mudhof dari ala dulu, ya. Wahwa mudhof, ya, Muhammadin mudhofun. Mudhof dari ala ya. Ya. Jadi ala bukan, ala itu isim harfu jar, ya. Maktabi isim majrur. Wahwa mudhof. Dan di samping dia, iya, jadi dia di samping dia sebagai isim majrur, dia juga sebagai mudhof, ya, karena kita mau gabung dengan kata Muhammad, ya. Muhammad mudhofun ilaih. Al-mujtahidi naat untuk maktab Muhammad. Muhammad ya. Ya, mujtahid. Ya. Kalau kita bilang mujtahid. Kalau mujtahid nanti lebih condong kepada manusia, ya. Jangan nanti maktabnya yang sungguh-sungguh, ya, bukan siapa. Ahsanti. Nah, ya Allah. bisa ya. Nanti ini silakan nanti dipelajari lagi dalam buku panduan ada, silakan diingat-ingat lagi, ya. Kalau mau itu silakan ini di screenshot, bisa menjadi rujukan, ya, sudah menjadi referensi kita untuk melihat kembali contoh-contoh naat, ya, dalam kalimat. Oke. Sampai di sini, ya. Ini sudah sedikit lewat, nggak apa-apa, ya. Taib, kita tutup, ya. Nah, ini Ana yakin sudah sedikit panas, bukan sedikit panas, ya, panas banget ini kepala.
Susunannya mulai panjang ya, panjang hanya cuma karena naat ya. Oke, nakhtatimu ya, kita tutup bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa jazakunallahu khairan. Hayyakunallahu jami'an. Baik.